Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kembali. Sebelum kita mulai belajar, silahkan teman-teman melaksanakan sholat duha, berdoa setelah sholat duha, lalu berdoa sebelum belajar. Insya Allah ilmu teman-teman akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran PPKN, yaitu kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi. Ya teman-teman, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Itu merupakan bunyi dari Quran surat Al-Hajj ayat 65. Benar sekali ya teman-teman, Allah itu sangat menyayangi manusia. Kita semua sangat disayang oleh Allah. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Karena kasih sayangnya Allah, kita semua dapat hidup. Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita, untuk membuat kita dapat hidup dengan nyaman. Allah menciptakan energi yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk di bumi. Allah menciptakan matahari, menciptakan air, angin, dan lain sebagainya. Setiap orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Kita berhak mendapatkan sinar matahari, kita berhak mendapatkan air yang bersih, kita berhak untuk mendapatkan bahan makanan. Kita berhak untuk mendapatkan energi dan juga menggunakan energi tersebut. Tapi teman-teman, jangan lupa kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Saat mendapat energi kimia dari makanan, kita harus menggunakan energi untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jadi setiap kita makan, selanjutnya kita mendapatkan kewajiban, yaitu menggunakan energi dari makanan tersebut untuk menggunakannya dalam kegiatan yang baik dan bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Jadi Allah memerintahkan rasul dan juga manusia untuk makan, untuk menikmati makanan. Dan setelahnya kerjakanlah kebajikan. Jadi setelah makan tidak berdiam diri, tetapi kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan setelah kita tadi mendapatkan energi dari makanan. Nah, contoh dari menggunakan energi untuk kegiatan yang baik dan bermanfaat, misalnya ini, para petani menggunakan energinya untuk bercocok tanam. Tentunya sangat bermanfaat karena dari tanaman itu nanti akan menghasilkan makanan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Lalu guru menggunakan energinya untuk mendidik murid-muridnya. Sangat bermanfaat tentunya, sehingga muridnya dapat memahami ilmu. Ini ada dokter dan perawat menggunakan energinya untuk merawat dan mengobati pasien. Sangat bersyukur ya dengan peran dokter dan perawat di masa pandemi ini sangat membantu pasien-pasien untuk dapat dirawat dengan baik. Kemudian menjadi jalan kesembuhan dari Allah, insya Allah. Kemudian ibu kita di rumah menggunakan energinya untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih Ibu, sehingga kita dapat makan setiap hari, kita dapat menikmati rumah yang bersih, juga kita
dididik oleh ibu kita, bagaimana kita bersikap yang baik. Nah, lalu teman-teman juga wajib menggunakan energi teman-teman untuk belajar misalnya. Nah, ini perbuatan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Dapat juga setelah belajar teman-teman membantu Bunda untuk memasak, untuk merawat kebersihan rumah, dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman, jangan menggunakan energi untuk hal yang buruk dan tidak berguna. Nah, jadi kita harus berhati-hati memastikan apa yang kita lakukan adalah hal yang baik dan bermanfaat, bukan hal yang buruk dan tidak berguna. Apa saja? Misalnya, kita setelah makan memiliki energi, memiliki tenaga yang kuat, tetapi digunakan untuk berkelahi, tentu tidak baik. Kemudian ada energi panas, tetapi digunakan untuk bermain petasan. Ini juga tidak baik karena ini berbahaya. Atau energi bunyi dari suara motor ini digunakan untuk mengganggu orang lain. Suara knalpotnya dibuat menjadi bising. Nah, ini dapat mengganggu orang lain. Ini harus kita hindari ya teman-teman. Sebisa mungkin energi yang ada di sekitar kita termanfaatkan dengan baik dan tidak untuk keburukan. Nah, teman-teman, di kelas, misalnya nanti kita di sekolah kembali, kita dapat memanfaatkan energi di sekolah. Banyak sekali energi yang dapat kita manfaatkan. Nah, ada hak-hak dalam pemanfaatan energi di sekolah. Misalnya mendapatkan penerangan dari lampu yang cukup. Kemudian belajar dengan nyaman dengan adanya kipas angin misalnya. Saat cuaca mulai gerah, panas, kita dapat menggunakan kipas angin sehingga kita belajar tetap nyaman. Kemudian tersedianya peralatan pembelajaran. Kalau di sekolah kita dapat menggunakan spidol untuk menulis di papan tulis dan lain sebagainya. Juga tersedianya air dan fasilitas kebersihan. Kita berhak untuk memanfaatkan energi tersebut di sekolah. Nah, tetapi kita juga memiliki kewajiban dalam pemanfaatan energi di sekolah, yaitu misalnya mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan kipas saat kita akan meninggalkannya. Jadi jangan dibiarkan kipas tetap hidup dalam kondisi ruangan sudah kosong. Kemudian juga tidak menggunakan peralatan pembelajaran untuk hal yang sia-sia, seperti mencoret-coret di papan tulis. Itu juga tidak baik ya, karena itu sia-sia. Atau bahkan ada yang mencoret-coret meja, itu lebih-lebih tidak baik. Kemudian kita juga wajib menggunakan air secukupnya dan menutup keran setelah digunakan. Jadi kita menjaga energi yang ada di sekolah agar termanfaatkan dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Nah teman-teman, kita juga wajib melakukan penghematan energi dimanapun dan kapanpun. Meskipun kita tidak sedang bersekolah, kita tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penghematan energi di rumah. Jadi, kita harus mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah. Kemudian juga menutup keran saat tidak digunakan. Airnya juga kita gunakan secukupnya saja. Gunakan semua dengan bijaksana, karena hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Allah, sebagaimana firman di surat Al-Isra. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Dengan menghemat energi, kita semakin disayang oleh Allah. Dengan menghemat energi, kita akan menjaga bumi kita agar tetap lestari. Demikian pembelajaran kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat
Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.